Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puspitawati dari Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulik sedikit materi pada mata kuliah Statistika Bisnis semester 2, yaitu mengenai distribusi frekuensi dan penyajian grafik. Di sini ada topik bahasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua ada elemen distribusi frekuensi. Ketiga, menyusun distribusi frekuensi. Keempat, bentuk grafik. Dan yang terakhir, contoh soal dan pembahasan. Nah, yang pertama ada pengertian distribusi frekuensi. Secara bahasa, distribusi frekuensi adalah suatu proses penyaluran frekuensi, sedangkan dalam ilmu statistika, frekuensi adalah berapa kali suatu variabel menggunakan angka atau bilangan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa distribusi frekuensi adalah kondisi yang menggambarkan adanya frekuensi mulai dari munculnya suatu angka. Nah, penyajian angka dalam bentuk frekuensi dapat berupa tabel, grafik, dan juga gambar. Nah, di sini ada elemen-elemen distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval. Kelas interval merupakan sekelompok data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, dari data ini kita bisa lihat tinggi pada rentang 149 sampai 152 itu terletak pada kelas pertama. Kemudian rentang 153 sampai 156 terletak pada kelas kedua, begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas ini merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas. Bisa dilihat untuk data-data yang berwarna hijau itu menunjukkan batas kelas bawah, kemudian yang berwarna orange ini menunjukkan batas kelas atas. Selanjutnya ada tepi kelas, merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang. Tepi kelas dibedakan menjadi dua macam, yaitu tepi kelas atas dan juga tepi kelas bawah. Dengan rumus, tepi bawah atau TB sama dengan batas bawah dikurangi ketelitian, dan TA atau tepi atas sama dengan batas atas ditambah dengan ketelitian. Dengan ketentuan ketelitian itu pada bilangan bulat bernilai 0,5, sedangkan pada bilangan desimal bernilai 0,05. Nah, seperti ada contoh di sini, kita bisa lihat tabelnya. Kemudian apabila kita ingin mencari tepi bawah kelas pertama, kita harus menentukan batas bawahnya terlebih dahulu. Ini batas bawahnya 149. Nah, kemudian kita kurangkan dengan ketelitian 0,5. Jadi 149 dikurangi 0,5 sama dengan 148,5. Selanjutnya untuk jika kita mencari tepi kelas atas, kita harus identifikasi batas atasnya terlebih dahulu. Ini batas atasnya 152 ditambah dengan ketelitian 0,5 sama dengan 152,5. Nah, yang keempat ada panjang kelas, merupakan jarak antara tepi bawah dan tepi atas kelas. TB dikurangi TA sama dengan P atau panjang kelas. Contohnya, tadi sudah diketahui TB-nya 148,5. Kemudian tepi atasnya sama dengan 152,5. Jika kita ingin mencari panjang kelasnya, kita tinggal kurangkan 148,5 dikurangi 152,5. Nah, P sama dengan 10. Kenapa di sini positif? Karena panjang kelas itu nilainya mutlak, positif. Nah, selanjutnya ada frekuensi, merupakan angka yang menunjukkan data individual. Terdapat pula frekuensi kumulatif, yaitu jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. Nah, ini datanya sama seperti tadi, kemudian ini frekuensinya setiap kelas, kemudian di sini ada frekuensi kumulatifnya. Untuk menentukan frekuensi kumulatif kelas pertama itu tetap sama seperti frekuensi pada kelas pertama yang ini. Jadi kita tulis sama, kemudian selanjutnya kita tambahkan 6 ditambah dengan frekuensi yang ini. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 16 ditambah dengan 10 sama dengan 26. 26 ditambah 4 sama dengan 30. 30 tambah 7 sama dengan 37. 37 tambah 3 sama dengan 40. Yang terakhir ada nilai tengah. Kita biasa sebut dengan median. Nah, jika datanya tunggal, kita akan sangat mudah untuk menentukan nilai tengahnya. Kita tinggal masukkan datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Tapi jika data itu merupakan data kelompok, maka ada rumus tersendiri. Nah, ini rumusnya ME sama dengan TB ditambah P dikali N dibagi 2 dikurangi F. F besar ini menunjukkan FK, kemudian dibagi dengan frekuensi. Ini keterangannya. Nah, kemudian ini contohnya. Menggunakan data yang sama, kita akan menentukan nilai tengah. Nah, sebelum menentukan nilai tengah, kita harus tahu letak kelas median terlebih dahulu. Rumusnya yaitu N dibagi 2. N ini adalah banyaknya data keseluruhan, frekuensi keseluruhan, yaitu 40 dibagi dengan 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, 20 ini berada pada rentang FK ini 26.
terletak pada kelas 157 sampai 160. Kenapa kok nggak yang ini? Karena ini kurang dari 20. Kalau 16 sampai 26 itu 20 itu berada antara 16 sampai 26. Maka dari itu kita ambil yang ini, kelas ini. Nah, selanjutnya kita identifikasi tepi bawahnya. Tepi bawahnya yaitu ini, batas bawahnya 157 dikurangi dengan ketelitian 0,5 sama dengan 156,5. Kemudian kita cari FK sebelum kelas median. FK di sini sebelum kelas median ya, perlu diingat. Nah, kelas mediannya kan ini. Berarti FK sebelum kelas median sama dengan yang ini, 16. Nah, selanjutnya frekuensi letak kelas median. Frekuensi yang dipakai yang ini. Kemudian panjang kelas tadi sudah diketahui sama dengan 4. Langsung kita masukkan ke dalam rumus ini. ME sama dengan 156,5, TB-nya ditambah dengan 4 dikali dengan 40 dibagi 2, 40 itu N, kemudian dikurangi dengan 16, FK sebelum kelas median, kemudian dibagi dengan 10 frekuensinya. Jadi hasilnya sama dengan median sama dengan 158,1. Nah, setelah kita menentukan elemen-elemen tadi yang ada dalam distribusi frekuensi, di sini ada cara menyusun distribusi frekuensi. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita mengurutkan data yang akan diobservasi dari yang terkecil hingga terbesar. Kan biasanya dalam soal itu ada kita diketahui sebuah data mentahan. Dalam data itu acak, tidak urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka dari itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, kita menentukan nilai maksimum terbesar dan nilai minimum terkecil dari data mentah, kemudian menghitung rentang atau jangkauan atau range dengan menggunakan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Nilai maksimal dikurangi nilai minimum. Kemudian yang ketiga, kita menentukan banyaknya kategori atau banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, N ini merupakan banyak kelas, banyak data. Nah, K ini merupakan banyak kelas dan juga 3,322 ini merupakan ketetapan dari rumus itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita menentukan panjang kelas dari tiap-tiap kelas dengan rumus CI sama dengan R dibagi K atau range dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah kita identifikasi, kita membuat tabel. Setelah membuat kategori kelas dan intervalnya, selanjutnya adalah penturusan atau pentabulasian dari data mentah yang sudah diurutkan ke dalam kelas interval yang sudah dihasilkan. Seperti ini. Ini kelasnya, interval, penturusan, ini jumlahnya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk penyajian grafik. Data yang sudah dimasukkan dan dibagi dalam bentuk tabel dapat disajikan dalam bentuk grafik. Nah, ada beberapa grafik yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu histogram atau diagram batang, kemudian poligon, diagram garis, dan juga ogive. Nah, yang pertama ini histogram atau diagram batang. Ini adalah histogram dari data tunggal, kemudian yang ini merupakan histogram dari data kelompok. Nah, perlu diingat bahwa apabila data merupakan data tunggal tidak dikelompokkan, maka data pada garis horizontal yang ini menunjukkan data pasti atau nilai mutlak dari data itu sendiri. Kemudian apabila data merupakan data kelompok, maka data yang digunakan untuk garis horizontal adalah tepi bawah dari setiap kelas yang ini. Jadi kita setelah identifikasi tepi bawahnya, kita masukkan di sini untuk mencari histogramnya. Kemudian di sebelah sini adalah frekuensinya. Nah, histogram data kelompok menghubungkan tepi bawah setiap kelas dengan frekuensi setiap kelas. Selanjutnya ada poligon atau diagram garis. Di sini kita bisa lihat contoh poligon dari data tunggal, kemudian yang sebelah sini ada poligon dari data kelompok. Nah, perlu diingat, jika tadi histogram data kelompok garis horizontalnya itu pakai nilai TB, maka kalau kita mau buat poligon, itu yang dipakai yang di sini bukan TB, tetapi nilai titik tengah dari setiap kelas. Jadi, tadi kita sudah cari XI atau nilai tengahnya, kita masukkan ke dalam sini kalau mau buat poligon atau diagram garis. Poligon menghubungkan antara titik tengah dengan frekuensi setiap kelas. Nah, yang terakhir ada ogive positif dan negatif. Ogive positif itu frekuensi kumulatifnya kurang dari TA. Kemudian ogive negatif frekuensi kumulatifnya lebih dari TB. Nah, di sini ada masuk ke contoh soal dan pembahasan.
Dari data hasil pengukuran tinggi kelas 10 siswa SMA diperoleh data sebagai berikut. Nah, kemudian kita disuruh mencari tabel distribusi frekuensi dan juga menyajikan grafik. Nah, yang pertama kita lakukan itu mengurutkan data ya. Yang data mentah yang belum urut tadi kita urutkan. Kemudian kita tahu bahwa jumlah keseluruhan datanya itu ada 40, N-nya sama dengan 40. Kemudian range atau rentangan atau jangkauan itu X max dikurangi X min. Jadi nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Jadi 171 dikurangi dengan 149, hasilnya 22. Kemudian kita tentukan banyaknya kelas atau K. Rumusnya 1 tambah 3,332 log N. Nah, 3,332 log N ininya bisa dibulatkan jadi 3,3. Biasanya dibulatkan sih. Terus kita masukkan, hitung hasilnya 5,806. Nah, K itu bisa dibulatkan jadi 6. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas, yaitu R dibagi dengan K. Nilai R-nya tadi ketahui 22, K-nya 6, tinggal dibagi sama dengan 3,66, dibulatkan menjadi 4. Nah, setelah kita tahu data-datanya sudah tahu, kita membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data yang telah diketahui itu tadi. Nah, jadi banyak kelasnya tadi kan ketemu 6. Jadi kita buat tabel kelas 1 sampai 6. Kemudian intervalnya dimasukkan, FI atau frekuensinya juga dimasukkan. Nah, FK-nya itu FK kelas pertama selalu tetap. Kemudian 6 ditambah 10 sama dengan 16, 16 tambah 10 sama dengan 26, dan seterusnya. Kemudian TB-nya juga kita identifikasi, TB sama dengan batas bawah dikurangi ketelitian, jadi 149 kurangi 0,5 sama dengan 148,5, 153 dikurangi 0,5 sama dengan 152,5, dan seterusnya. Nah, yang TA itu juga begitu, kita identifikasi batas atasnya yang ini, berarti 152 ditambah 0,5 sama dengan 152,5. 156 ditambah dengan 0,5 sama dengan 156,5. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya ada XI. XI ini nilai tengah. Jadi caranya kita jumlahkan intervalnya, 149 ditambah 152 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 150,5. Yang ini juga dijumlah kemudian dibagi, hasilnya sama dengan 154,5. Begitupun seterusnya. Kemudian tadi kan kita diperintahkan untuk mencari OGIF positif dan juga OGIF negatif. Nah, jika mencari OGIF positif dan OGIF negatif, kita juga harus mengidentifikasi FK kurang dari TA dan juga FK lebih dari TB. Nah, ini didapat dari sini. Kalau FK kurang dari TA itu nilai kelas pertamanya sama 6 ditambah dengan 10 sama dengan 16, 16 tambah 10 sama dengan, jadi FK kurang dari TA ini sama dengan FK yang ini. Nah, selanjutnya ada FK lebih dari TB, kebalikan dari ini. Jadi pada kelas pertama yang kita tulis itu adalah FK kurang dari TA yang ini. Jadi 40 ditaruh di atas. 40 dikurangi dengan 6 sama dengan 34. 34 dikurangi dengan 10 sama dengan 24. 24 dikurangi dengan 4 sama dengan 24 dikurangi 10 sama dengan 14. 14 dikurangi 4 sama dengan 10. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Nah, kemudian membuat masing-masing grafik. Nah, yang pertama ini diagram batang atau histogram. Yang dipakai tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita mau buat diagram batang histogram, nilai pada garis horizontalnya ini menggunakan tepi bawah ya. Ini tepi bawah, kemudian yang ini frekuensi. Jadi kalau kita mau buat histogram atau diagram batang, kita yang dibutuhkan itu frekuensi yang ini sama tepi bawahnya. Kemudian ditarik garis. Seperti ini jadinya. Kemudian diagram garis atau poligon. Nah, kalau histogram ini nilai pada garis horizontalnya menggunakan tepi bawah, lain dengan poligon. Maka yang di bawah ini menunjukkan nilai tengah. Jadi berbeda. Kalau histogram pakai tepi bawah, kalau poligon pakai titik tengah. Kemudian yang ini merupakan frekuensinya, sama seperti ini. Kemudian kita hubungkan dan tarik garis. Selanjutnya ada OGIF positif dan juga OGIF negatif.
Di sini kalau ogif positif sama ogif negatif itu sama seperti histogram. Jadi datanya yang di bawah ini merupakan data dari tepi bawah. Kemudian di sini kalau ogif positif itu pakai yang FK kurang dari TA. Terus kalau yang ini pakai yang FK lebih dari TB. Ini bisa dilihat TB-nya yang ini 148,5. Kalau yang positif pakai ini frekuensinya. Jadi 148,5 frekuensinya 6. 152,5 frekuensinya 16. Bisa kita lihat. Ini. 6, 16 dan seterusnya. Kalau ini kebalikannya. Jadi ini tetap pakai tepi bawah, ini juga tepi bawah. Nah, yang sini kita pakai frekuensi kumulatif lebih dari TB. Jadi yang dipakai itu yang ini, bukan maaf, yang ini untuk yang bawah, data yang bawah. Kemudian yang vertikal kita pakai yang ini. Jadi 148,5 frekuensinya pakai yang ini, 40. Terus 152,5 frekuensinya 34 dan seterusnya. Ini 40, ini 34, 24. Nah, seperti ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.